Leopard 2 adalah salah satu platform tank terbaik dan paling populer di generasinya. Dan ada alasan mengapa tank ini saat ini hadir di hampir setiap benua di planet ini. Namun tank ini juga sebenarnya sangat-sangat tua. Usianya bahkan lebih tua dari film The Shining. Usianya lebih tua dari film The Empire Strikes Back, dan jika kamu bisa percaya, film-film itu dirilis di tahun yang sama saat M1 Abrams mulai digunakan dalam dinas militer. Jerman sudah menyadari sejak lama bahwa hanya masalah waktu sebelum Leopard 2 dikalahkan dalam pertempuran. Bukan oleh lawan fisik, melainkan semata-mata oleh waktu itu sendiri. Ramalan ini terbukti di Ukraina, di mana Leopard 2 milik pasukan pertahanan dihancurkan dari segala arah oleh pasukan infanteri anti-tank, ranjau, dan drone. Untuk menggantikan platform yang sudah menua dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan konflik di masa depan, Jerman sedang aktif mengembangkan Leopard 3, penerus tahta legenda yang lebih muda, lebih garang, lebih tangguh, dan secara keseluruhan lebih mematikan. Namun, sebuah proyek swasta bernama Panther KF-51 sedang dikembangkan secara diam-diam pada saat yang sama, memberikan banyak pilihan bagi pasukan Eropa Tengah untuk pengembangan armada tank mereka. Jadi, mari kita bahas tentang itu ya. Leopard 2. Sekarang, seluruh kekuatan tank Jerman terdiri dari berbagai varian Leopard 2. Secara spesifik, Jerman memiliki 296 unit pada saat perekaman ini, dengan pesanan 16 varian Leopard 2 A7A1 dan 123 varian A8 yang jika sudah dikirimkan, akan melengkapi total kekuatan tempur lebih dari 230 unit Leopard. Itu memang banyak tank, tapi sebenarnya hanya mewakili 12% dari seluruh Leopard 2 yang pernah dibuat, karena Jerman telah membangun 3.600 unit sepanjang waktu. Sebagian besar tentu saja dijual setelah reunifikasi Jerman. Setelah Uni Soviet keluar dari wilayah belakang Jerman, tidak ada lagi kebutuhan akan kekuatan tempur besar di negara itu, dan Jerman pun bebas menjual Leopard 2 mereka dengan harga yang cukup murah. Inilah cara tank ini menyebar ke seluruh dunia dan mengapa saat ini digunakan di setiap benua kecuali Afrika dan Australia. Tank ini mungkin adalah tank dengan nilai terbaik yang pernah dibuat, yang lebih merupakan hasil dari situasi politik daripada faktor lainnya. Namun, sementara Jerman berencana untuk tetap menggunakannya selama beberapa dekade lagi, mereka juga secara aktif bekerja untuk menggantinya. Leopard 2 dirancang untuk menggantikan Leopard 1 sebagai tank tempur utama Angkatan Darat Jerman Barat pada tahun 1970-an dan mulai digunakan pada tahun 1979. Setelah itu, tank ini menjadi salah satu platform tank yang paling mudah dimodifikasi sepanjang sejarah. Serius, jika Anda melihat menu drop-down Wikipedia tentang semua varian Leopard 2 dan ratusan subvarian modifikasi yang dikembangkan untuk ekspor, daftarnya lebih panjang daripada jumlah pisang yang Anda butuhkan untuk mengelilingi Leopard 2. Semua varian itu mirip, hanya ada perbedaan kecil di sana-sini yang tidak akan kita bahas karena akan membutuhkan video berdurasi 1 jam untuk membahas semuanya, dan saya jamin itu tidak akan terlalu menghibur. Tapi, seluruh keluarga ini bisa dibagi menjadi 2 subkelompok berdasarkan lapis bajanya. Leopard 2 memiliki berat antara 55 hingga 66,6 ton, dan panjang antara 9,97 hingga 10,7 meter, dengan varian terbaru yang lebih berat dan lebih panjang karena lapis baja dan meriam yang lebih besar. Namun, berat bukanlah hal yang penting di sini, cara distribusinya lah yang penting. Semua varian Leopard 2, mulai dari Leopard 2 hingga varian A4, memiliki lapis baja kubah yang vertikal, dan semua varian setelahnya memiliki lapis baja kubah yang miring. Jadi, kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa itu penting, Simon? Nah, lapis baja miring jauh lebih baik dalam memantulkan proyektil dan melindungi bagian dalam tank. Yang paling penting tentu saja adalah kru di dalamnya. Bentuk lapis baja seperti ujung anak panah sangat terlihat di bagian depan tank, karena secara statistik itulah bagian tank yang paling sering terkena tembakan. Selain lapis baja kubah, pelindung samping juga ditingkatkan, dan tank ini juga dapat dipasangi lapis baja komposit yang memberikan pelindungan terhadap RPG-7 dan senjata anti-tank sejenis. Lapis baja dasar Leopard 2 adalah kombinasi berlapis dari plat baja dan material elastis, yang mampu menahan peluru sabot penembus lapis baja kaliber 125 mm. Ketebalan maksimum lapis baja pada model awal adalah 80 cm, sedangkan pada model A5 dan setelahnya hampir 2 kali lipat menjadi 150 cm. Meskipun begitu, angka-angka ini sebaiknya tidak diterima mentah-mentah. Data tersebut bukanlah data resmi, melainkan berasal dari mantan dan anggota kru Leopard 2 saat ini di Angkatan Darat Jerman. Untuk meningkatkan daya tahan, Leopard 2 dibagi ke dalam banyak kompartemen. Semua sumber api dan ledakan yang mungkin, seperti sistem hidrolik dan penyimpanan amunisi, dipindahkan dari kompartemen kru dan disimpan di belakang pintu tahan ledakan. Kompartemen-kompartemen ini dilengkapi dengan panel pelepas tekanan yang akan mengarahkan ledakan menjauh dari kru jika terjadi detonasi. Namun, panel reaktif ini tidak menutupi seluruh tank, tetapi panel-panel tersebut dapat dipasang oleh kru jika negara mereka mampu membelinya. Ukraina misalnya memasang lapisan baja reaktif peledak pada beberapa Leopard 2 yang mereka terima dari Jerman dan negara lain.
Sementara Turki memasang lapisan baja reaktif buatan sendiri pada Leopard 2 miliknya. Meskipun memiliki lapisan baja yang mengesankan, Leopard 2 jauh dari kata tak terkalahkan. Tank ini dirancang di tengah Perang Dingin ketika semua orang di barat tirai besi percaya bahwa mereka pada suatu saat harus melawan invasi Soviet. Karena alasan itu, tank ini dirancang khusus untuk pertempuran tank melawan tank. Namun hal tersebut meninggalkan beberapa celah yang kemudian dimanfaatkan oleh senjata anti-tank infanteri. Pada tahun 2008, sebuah Leopard 2 milik Denmark di Afghanistan terkena alat peledak rakitan. Setelah itu, kendaraan tersebut dengan cepat menjadi tidak dapat dioperasikan, dan pengemudinya tewas di dalam tank. Intervensi Turki di Suriah mungkin tetap menjadi contoh terbesar dari kerentanan Leopard 2. Hanya dalam beberapa minggu, 3 Leopard milik Turki hancur akibat rudal anti-tank, dengan jumlah Leopard yang ditangkap, dihancurkan, atau dinetralkan mencapai 10 pada akhir bulan pertama pertempuran. Sebagian besar dihancurkan oleh peluru anti-tank infanteri dan bom mobil, bukan oleh tank lain. Ada beberapa alasan mengapa hal ini terjadi. Salah satunya, Turki sangat salah dalam menggunakan tank mereka dan maju ke medan perang tanpa perencanaan, yang biasanya berakhir dengan kegagalan total dalam pertempuran. Selain itu, Leopard 2 memang memiliki kekurangannya sendiri. Salah satunya adalah varian dasarnya tidak memiliki sistem perlindungan aktif yang dapat melacak dan menembak jatuh misil yang datang. Jerman sekarang sedang memasang sistem perlindungan aktif pada semua Leopard mereka, dan Turki tidak memasang EPS saat memasuki Suriah. Kedua, Leopard 2 tidak memiliki lapisan baja reaktif eksplosif yang sangat membantu dalam melindungi dari misil anti-tank. Faktanya, kelemahan terbesar Leopard adalah bahwa kompartemen penyimpanan amunisi di bagian depan lambung yang menyimpan 27 peluru tidak memiliki plat reaktif untuk melindunginya. Jika terkena, semua amunisi di dalamnya akan meledak, mengakibatkan Leopard 2 hancur total. Kerentanan ketiga, yang sangat khas era 2020-an adalah kelemahan Leopard terhadap drone. Hal ini menjadi sangat jelas dalam perang Rusia-Ukraina, ketika Ukraina kehilangan 24 Leopard 2 dengan 31 lainnya mengalami kerusakan dalam berbagai tingkat, dan satu bahkan berhasil ditangkap serta dibawa kembali ke Rusia untuk penelitian. Meskipun Ukraina memasang lapisan baja reaktif eksplosif kontak 1 pada kubah dan sisi semua Leopard 2 mereka, hal itu tidak mencegah mereka tampil buruk selama serangan balasan tahun 2023. Sekarang, untuk membela Leopard 2, Leopard milik Ukraina masuk ke area yang dipenuhi ranjau dan kru anti-tank. Dengan tembakan artileri yang terus-menerus, helikopter serang KA-52 Alligator yang dipersenjatai rudal anti-tank terbang di atas mereka. Dan tentu saja, itu belum termasuk drone. Begitu banyak drone. Leopard-Leopard itu menghadapi pertempuran paling intens yang pernah dialami oleh Leopard manapun yang pernah dibuat. Dan hasilnya kurang lebih seperti yang Anda harapkan dari situasi seperti itu. Membuktikan bahwa perkembangan perang melampaui Leopard 2. Ini tidak membuatnya menjadi tank yang buruk sama sekali, tapi jelas tidak dioptimalkan untuk peperangan modern. Setidaknya itulah yang bisa kita katakan untuk Leopard yang digunakan di Ukraina. Alasan lain mengapa performa mereka di Ukraina dianggap buruk adalah karena mereka sangat jarang terlibat dalam pertempuran tank melawan tank, satu hal yang sebenarnya menjadi tujuan utama mereka dibuat. Leopard 2 dilengkapi dengan meriam laras mulus 120 mm, dan mungkin sekarang itu terdengar biasa saja, tapi meriam Leopard 2 adalah meriam laras mulus 120 mm pertama di dunia. Semua meriam tank dengan kaliber yang sama sebelumnya berlaras ulir, bukan laras mulus. Artinya, mereka memiliki alur di dalam laras yang memutar proyektil, hampir sama seperti alur di laras senjata api apapun. Hal ini memberikan proyektil akurasi dan stabilitas, tapi tidak fleksibilitas. Meriam laras mulus bisa menembakkan berbagai jenis proyektil dengan akurasi yang baik, tapi tidak untuk jarak jauh. Namun, hal ini tidak menjadi masalah. Tidak ada yang membutuhkan tank yang bisa menembak tank musuh dari jarak 8 km, karena sekarang kita sudah punya rudal berpemandu dan jet tempur untuk melakukan itu. Jadi, pengorbanan akurasi jarak jauh demi fleksibilitas menjadi sepadan. Meriam laras halus juga memiliki kecepatan proyektil yang lebih baik karena gesekan internalnya lebih sedikit. Larangan smoothbore yang halus bisa menembakkan hingga 4 kali lebih banyak proyektil sebelum perlu diganti. Dan karena amunisi dapat dipertukarkan untuk meriam smoothbore dengan kaliber yang sama, logistik antara unit tank dari negara yang berbeda jadi jauh lebih mudah. Secara keseluruhan, meriam beralur adalah sesuatu dari masa lalu, dan itu ada alasannya. Jenis meriam yang diperkenalkan pada Leopard 2 kemudian dipasang pada tank legendaris Amerika Serikat, Abrams, dan itu sudah cukup menunjukkan betapa dihargainya meriam tersebut ketika pertama kali ditemukan. Leopard 2 baru menggunakan meriam L55 yang merupakan peningkatan dari versi lama. Lebih panjang, lebih akurat, dan mampu menembakkan amunisi baru pada jarak yang lebih jauh dengan daya tembus yang lebih baik. Teropong utama penembak dilengkapi dengan pengukur jarak laser terintegrasi dan komputer yang menghitung jalur lintasan proyektil yang ideal, memungkinkan penembak Leopard 2 untuk menembak secara efektif ke target bergerak hingga 5 km jauhnya. Sementara tank itu sendiri juga sedang bergerak.
Meskipun Leopard 2 dapat membawa berbagai jenis amunisi yang sangat khusus, biasanya tank ini menggunakan peluru anti-tank high explosive dan peluru armor piercing fin stabilizing discarding sabot, atau yang lebih dikenal sebagai amunisi dart, yang sangat ideal untuk menembus lapisan baja tank modern. Amunisi dart terbaru buatan Jerman dapat menembus hingga 30 inci atau 75 cm baja lapis baja pada jarak 2 km. Menariknya, amunisi tersebut ditemukan hampir tidak tersentuh di Leopard Ukraina yang hancur pada tahun 2023 karena tank-tank tersebut memang tidak pernah bertemu dengan lapis baja Rusia dan tidak pernah menggunakannya. Sebaliknya, peluru peledak tinggi mereka yang jauh lebih efektif melawan infanteri hampir seluruhnya telah habis digunakan. Leopard 2 dapat membawa hingga 27 peluru di majalah turret yang terletak di bagian depan lambung, dengan penyimpanan untuk 15 peluru tambahan sehingga totalnya menjadi 42 peluru. Ini juga akan segera mencakup rudal anti-tank berpemandu Israel Lajat yang akan memungkinkan Leopard 2 untuk menyerang target hingga 6 km jauhnya. Sekarang, selain meriam utamanya, Leopard 2 juga menggunakan 2 senapan mesin sebagai senjata utama anti-infanterinya. Mesin Leopard 2 yang berkekuatan 1.500 tenaga kuda memungkinkannya mencapai kecepatan di jalan hingga 42 mil atau 68 km per jam, dan kecepatan mundur yang luar biasa yaitu 19 mil atau 31 km per jam, menjadikannya salah satu tank tercepat dalam mundur yang ada. Dan itu penting karena tank membutuhkan waktu lama untuk berbalik arah, jadi jika harus mundur dengan cepat, Leopard 2 cukup menekan mundur saja. Tank ini juga sangat senyap. Menurut Komandan Tank Ukraina, suaranya hampir tidak lebih keras dari sebuah fan, dan pasukan Rusia baru akan mendengar Leopard 2 ketika tank itu sudah berada sekitar 200 meter dari posisi mereka. Sebagai perbandingan, tank-tank Soviet bisa terdengar dari jarak lebih dari 2 km. Leopard 2 sangat gesit dan cepat, tetapi memang kurang dalam hal jangkauan. Jarak maksimalnya di jalan raya dan di luar jalan raya adalah 340 dan 220 km. Sebagai perbandingan, M1 Abrams dan Challenger 2, keduanya tank generasi ketiga seperti Leopard 2, memiliki jangkauan di jalan raya masing-masing 420 dan 550 km, serta jangkauan di luar jalan raya masing-masing 200 dan 250 km. Hal ini karena Leopard 2 hanya dapat menampung sekitar 1.200 liter bahan bakar, sedangkan tank Amerika dan Inggris memiliki kapasitas antara 1.600 hingga 1.900 liter. Leopard 2 juga sangat boros, yaitu 300 liter per 100 km, dan bahkan meningkat menjadi 500 liter untuk berkendara di luar jalan raya. Namun sebenarnya ini masih di sisi bawah dari spektrum konsumsi bahan bakar untuk generasi tanknya, karena Challenger 2 dan Abrams bahkan lebih boros lagi. Jadi ingatlah itu setiap kali Anda kesal pada Corolla Anda karena terlalu cepat menguras rekening bank Anda. Leopard 2 tentu saja belum selesai dengan evolusinya. 2A7 mampu dipasangi lapisan baja tambahan di samping dan dilengkapi dengan kamera yang lebih baik untuk pengemudi dan komandan, dengan laras meriam utama yang diperkuat, sehingga memungkinkan untuk menembakkan amunisi jarak jauh dengan jangkauan efektif hingga 5 km. 2A7 Plus mengatasi masalah daya tahan dengan perlindungan 360 derajat yang lebih baik dari RPG dan ranjau, serta peningkatan lapisan baja di bagian depan lambung dan kubah. Leopard 2A8 yang masih dalam produksi akhirnya akan memperkenalkan sistem perlindungan aktif, sesuatu yang sangat penting saat menghadapi senjata anti-tank modern. Jerman telah meningkatkan armada Leopardnya dengan lebih dari 100 varian A7 dengan tambahan 123 varian A8 yang akan datang dalam beberapa tahun ke depan. Namun pada saat yang sama, mereka juga berencana untuk beralih dari platform legendaris ini. Pada titik tertentu, mengembangkan platform yang benar-benar baru akan lebih sepadan dari segi biaya daripada terus-menerus meningkatkan yang lama. Harus dikatakan bahwa Leopard 2 sangat mudah dimodifikasi dan memiliki banyak ruang untuk peningkatan, yang merupakan salah satu alasan mengapa varian baru yang lebih modern masih terus dikembangkan bahkan setelah 50 tahun berlalu. Namun, tank ini tetap tidak dirancang untuk melawan infanteri anti-tank dan akan selalu kesulitan menghadapinya. Tank ini rentan terhadap drone dan helikopter, dan varian dasarnya tidak memiliki lapisan baja reaktif yang sangat berpengaruh saat terkena serangan dari senjata anti-tank modern. Semua masalah ini akan diatasi dengan Leopard 3. Jerman saat ini sedang menghadapi sedikit masalah. Anda tahu, tank-tanknya tidak sebanding dengan armata Rusia, tank generasi keempat yang dalam banyak hal jauh lebih baik. Untuk menghadapi potensi ancaman ini, Jerman dan Prancis memulai proyek bersama pada tahun 2017 yang disebut Main Ground Combat System, di mana kedua negara berencana merancang tank tempur utama baru yang akan menggantikan Leopard 2 dan Leclerc MBT secara permanen. Hanya ada satu masalah. MGCS tidak akan siap sampai tahun 2040 dan situasi di Eropa sudah mulai memanas belakangan ini, bukan?
Masih menjadi pertanyaan apakah proyek MGCS ini akan membuahkan hasil atau tidak. Dan kami mengatakan itu karena proyek gabungan Prancis-Jerman lainnya, Future Combat Air System, sedang benar-benar terpuruk akibat masalah industri dalam negeri masing-masing negara. Dan pada titik ini, kami sebenarnya akan terkejut jika proyek itu benar-benar terwujud. Dampak dari rasa malu itu bisa merembet ke proyek Main Ground Combat System, karena proyek FCAS dan MGCS merupakan satu paket. Namun, konsekuensi pasti dari runtuhnya FCAS masih harus dilihat ke depannya. Untuk saat ini, kedua negara masih terus mendorong proyek MGCS yang akan memperkenalkan kendaraan tempur kolaboratif dan platform tank baru yang sejujurnya masih sangat sedikit kita ketahui. Sampai MGCS hadir, jika memang benar-benar terwujud, sebuah tank tempur utama baru perlu mengisi kekosongan teknologi dalam pertahanan Jerman. Dan itulah tugas Leopard 3 yang seharusnya mulai masuk dinas paling cepat pada tahun 2030. Desain ini merupakan penerus ideologis dari Leopard 2A8, namun perubahan besar telah dilakukan untuk memodernisasi platform tersebut. Dengan kontrak pengembangan resmi yang kini telah ditandatangani, kita kemungkinan akan mengetahui lebih banyak tentangnya dalam beberapa tahun ke depan. Dari yang kita ketahui, kubah dan meriam utamanya akan menghadapi tantangan terbesar. Leopard 3 beralih dari meriam 120 mm ke meriam baru 130 mm sebagai respons langsung terhadap tank Rusia T-14 Armata yang sangat terlindungi. Meriam 130 mm sebenarnya akan memiliki bobot lebih ringan dibandingkan meriam 120 mm pada Leopard 2. Namun, sistem recoil dan amunisinya akan lebih berat. Dan dengan desain ulang yang akan datang, meriam ini akan menjadi lebih mematikan lagi. Ryan Matal saat ini sedang mendesain ulang amunisi Dart dengan propelan baru dan penetrator lapis baja tungsten yang lebih efektif. Leopard 3 juga akan mampu menembakkan amunisi High Explosive Airburst yang sangat berguna melawan infanteri. Kartridge 130 mm akan sangat berat, masing-masing 30 kg. Lebih dari 11 kg lebih berat dibandingkan kartridge 120 mm saat ini, dan panjangnya 1,3 meter. Peningkatan ukuran kaliber akan menghasilkan peningkatan energi kinetik sebesar 50%, yang memungkinkan Leopard 3 menembak secara efektif hingga jarak 10 km. Leopard 3 juga akan dilengkapi dengan sistem penyesuaian lapangan otomatis terbaik yang memperhitungkan setiap parameter saat menembak. Tidak hanya jarak dan kondisi cuaca, tetapi juga keausan pada senjata, pengaruh termal akibat tembakan terus-menerus pada laras, dan faktor-faktor lainnya. Sekarang Anda mungkin sudah menangkap sesuatu di sana. Satu butir peluru memiliki berat 30 kg, cukup berat bukan? Dan mengingat Arnold Schwarzenegger bukan orang Jerman, juga tidak muat di dalam tank, siapa di dunia ini yang bisa memuat peluru itu berulang kali? Ya, jawabannya tidak ada yang akan melakukannya, karena senjatanya akan menggunakan sistem pemuatan otomatis, dan itu akan memungkinkan jumlah kru berkurang dari 4 menjadi 3. Sekarang, jumlah kru dan menara dengan pemuatan otomatis adalah topik yang cukup sensitif di kalangan penggemar dan profesional tank. Seorang anggota kru tambahan bisa menangani berbagai tugas, tapi juga berarti ada satu orang lagi yang harus diurus dan dipenuhi kebutuhannya. Pemuatan otomatis lebih cepat daripada manusia dan umumnya membuat lebih sedikit kesalahan. Tetapi ketika mereka melakukan kesalahan, biasanya itu adalah sesuatu yang sangat fatal sehingga tidak bisa diperbaiki di lapangan, yang pada dasarnya membuat tank tidak bisa digunakan lagi. Pengenalan pemuat otomatis memang membawa tantangan tersendiri, dan salah satunya adalah menjaga keselamatan kru dari amunisi, yang harus selalu disimpan dekat dengan mekanisme pemuatan. Untuk melindungi kru jika terjadi ledakan, kru Leopard 3 akan dipindahkan ke lambung yang akan memiliki perlindungan internal lebih baik dibandingkan Leopard 2. Solusi yang sama diterapkan pada T-14 Armata tank yang memang dirancang untuk dihadapi oleh Leopard 3, di mana kru dilindungi oleh kapsul lapis baja internal. Dengan menempatkan kru di dalam lambung, ada sedikit peningkatan pada tinggi lambung, meskipun turretnya sebenarnya lebih rendah, sehingga tank memiliki siluet yang lebih kecil dan lebih sulit untuk dideteksi. Lambung yang lebih tinggi memiliki ruang untuk mesin yang lebih besar dan sistem lain yang membutuhkan daya tinggi. Langkah evolusi penting lainnya adalah pengenalan sistem pertahanan aktif. Leopard 3 akan dilengkapi dengan sistem MUS yang mendeteksi tanda laser, inframerah, dan akustik beserta sumbernya, kemudian mengacaukannya. Ini adalah cara paling efektif untuk menghadapi senjata anti-tank berpemandu. Sistem MUS terdiri dari sensor, rudal, jammer, dan countermeasure, namun juga mungkin dikembangkan untuk mendeteksi perangkat optik dan perangkat penangkal, yang merupakan respons langsung terhadap perang Rusia-Ukraina, di mana drone dan amunisi berpemandu presisi dikendalikan melalui mata elektrooptik mereka sendiri. MUS akan mendeteksi tidak hanya ancaman yang jelas, seperti rudal dan kabel, tetapi juga tembakan kaliber kecil, bahkan kilatan moncong senjata dan laser berdaya rendah. Kemudian, data ini akan dimasukkan ke dalam sistem manajemen pertempuran Leopard 3, sehingga kru dapat menembak ancaman tersebut tanpa terkena satupun serangan. Fitur terakhir dari MUS adalah sesuatu yang unik.
Mata kucing, seperti yang disebutkan, masih belum banyak dipahami, dan yang lebih penting lagi, ini bersifat rahasia, tetapi teknologi ini akan memungkinkan Leopard 3 untuk menerangi sekelilingnya dengan cara yang dapat mendeteksi kendaraan dan unit yang sangat tersamarkan sekalipun. Selain sistem pertahanan aktif, Leopard 3 kemungkinan besar juga akan dilengkapi dengan lapisan armor reaktif yang lebih banyak dibandingkan pendahulunya, sesuatu yang seiring waktu disorot sebagai fitur pertahanan penting yang sebelumnya kurang. Dan angka-angka di sini benar-benar menjadi kunci untuk masa depan Jerman. Jerman berencana untuk mengembangkan kekuatan sekitar 1.000 tank tempur utama dalam 20 tahun mendatang. Tujuan pertahanan dari tank-tank ini sebenarnya dibenarkan oleh kecenderungan Rusia yang terus berkembang untuk menginvasi negara-negara berdaulat dan oleh Amerika Serikat, mitra pertahanan lama, yang secara terbuka membalikan badan dari Eropa dan bahkan menggoda dengan gagasan keluar dari NATO. Jika dilihat melalui sudut pandang tersebut, 1.000 tank untuk salah satu negara paling penting secara politik dan militer di Eropa bukanlah hal yang tidak masuk akal. Terutama ketika negara tersebut saat ini hanya mengoperasikan kurang dari sepertiganya. Masalahnya adalah Leopard 3 seharusnya hanya digunakan selama sekitar 25 tahun. Tank ini tidak dimaksudkan untuk menjadi platform transisi antara Leopard 2 dan MGCS. Namun, mengingat MGCS mungkin tidak akan pernah terwujud, sangat mungkin bahwa armada tank Jerman di masa depan akan terdiri dari model Leopard 2 terbaru dan Leopard 3 sehingga meninggalkan kekosongan di jajaran mereka. Namun, Rheinmetall mungkin memiliki solusi untuk masalah tersebut. Panther KF51. Panther KF-51 adalah proyek mandiri Rheinmetall yang dirancang sebagai varian ekspor yang ditingkatkan dari Leopard 2. Pada saat kami merekam video ini, sama sekali tidak ada pembicaraan tentang Jerman benar-benar membeli KF-51 dari Rheinmetall. Pertama, tank ini tidak dikembangkan bersama oleh Bundeswehr, tidak memenuhi persyaratan Bundeswehr, dan Angkatan Darat menyukai basis Leopard 2 karena sudah familiar dan memiliki daya tarik politik. Nama Leopard memiliki pengaruh besar di Jerman dan di kalangan militer internasional. Sementara Panther KF-51 pada dasarnya adalah desain yang tidak dikenal oleh militer meskipun memiliki kemiripan dengan Leopard 2. Namun hal ini mungkin akan berubah di masa depan dengan retakan perlahan mulai terlihat di proyek MGCS. Jerman mungkin saja memilih KF-51 di masa depan untuk menambah kekurangan tank mereka. Memang mungkin itu bukan persis seperti yang mereka inginkan atau bahkan mendekatinya. Tapi tank ini sangat mirip dengan Leopard 2 dan 3, hampir menjembatani kesenjangan antara kedua platform tersebut. Tank ini akan pertama kali diperkenalkan di Hungaria. Leonardo dari Italia, salah satu produsen pertahanan terbesar di negara itu, akan memproduksi tank ini bersama Rheinmetall karena negara berbentuk sepatu bot tersebut berencana memproduksi hingga 380 Panther untuk berbagai peran. Ukraina juga ikut dalam tren Panther dengan fasilitas produksi dalam negeri yang akan mulai memproduksi Panther dalam beberapa tahun ke depan. Alasan semua orang menyukai tank ini adalah karena pada dasarnya ini merupakan Leopard 2 yang telah ditingkatkan. Rheinmetall mengambil varian A4 dari tank tersebut yang paling banyak digunakan dan meningkatkan hampir semua aspeknya. Inilah sebabnya tank-tank tersebut memiliki ukuran yang kurang lebih sama. Panther memiliki berat 59 ton, hanya beberapa ton lebih berat dari A4, dan luar biasanya hanya 3 cm atau sedikit lebih dari 1 inci lebih panjang dari A4 dengan panjang tepat 10 meter. Kedua tank tersebut juga sebagian besar mirip, tapi disinilah kemiripan mereka berakhir. Panther misalnya akan menggunakan meriam 130 mm yang persis sama seperti yang baru saja kita bahas saat membicarakan Leopard 3. Meriam ini juga menggunakan sistem pemuatan otomatis. Panther akan membawa 30 peluru dan selama uji tembak tahun 2022, tank ini mampu menembakkan 3 peluru dalam 16 detik. Berbeda dengan MG3, Leopard 2 senapan mesin 7,62 mm. Senjata sekunder, Panther adalah senapan mesin 12,7 mm yang dikendalikan melalui stasiun senjata kendali jarak jauh. Stasiun senjata ini dikembangkan oleh Rheinmetall dan akan memungkinkan operator mengatur elevasi secara penuh sehingga mereka dapat menghadapi drone yang datang. Hal ini juga menjelaskan mengapa mereka memilih kaliber yang lebih kuat. 12,7 mm lebih efektif melawan drone dibandingkan 7,62 mm. Senjata Panther memungkinkan jauh lebih banyak modifikasi dibandingkan Leopard 2 dan lebih banyak daripada apapun yang kita ketahui tentang Leopard 3 sejauh ini. Sebagai contoh, satu atau bahkan kedua magasin senjata utama dapat diganti dengan pot senjata khusus. Selama demonstrasi tahun 2022, Rheinmetall mengganti salah satu magasin dengan pot peluncur 4 kali lipat untuk drone amunisi berkeliaran Hero 120 dari UU Vision. Magasin lainnya diganti dengan pot senjata yang membawa 30 UAV baru, termasuk quadcopter pengintai yang mengirimkan data ke Panther, memperluas bidang penglihatan virtualnya. Hal ini benar-benar mustahil dilakukan dengan Leopard 2. Dan berbicara tentang bidang penglihatan Panther, tank ini dilengkapi dengan sistem manajemen pertempuran dan kontrol UAV terbaru.
Tank ini akan sangat bergantung pada bantuan dari luar, khususnya informasi yang berasal dari kendaraan udara dan darat tak berawak, mirip dengan program Low Wingman untuk angkatan udara di seluruh dunia. Perangkat bidik yang digunakan oleh penembak, pengemudi, dan komandan juga ditingkatkan dalam segala hal. Penglihatan 360 derajat pengoperasian siang dan malam dengan perangkat bidik thermal, semuanya terintegrasi dalam sistem AI yang akan membantu penembak dalam membidik, mirip dengan sistem penembakan yang digunakan pada Leopard 3. Kurangnya sistem perlindungan aktif dan reaktif pada Leopard 2 adalah salah satu kekurangan terbesar tank tersebut, dan hal ini telah diatasi pada Panther. Lapisan baja Panther terdiri dari 3 lapis. Struktur baja membentuk lapisan dalam dan dilapisi dengan pelat baja komposit. Lapisan kedua terdiri dari lapisan baja reaktif, sedangkan sistem pelindungan aktif menjadi lapisan ketiga. Penyertaan lapisan baja reaktif dan sistem perlindungan aktif sebagai fitur standar pada Panther adalah hal yang sangat penting di sini. Meskipun Leopard 2 juga dapat dipasangi pelat reaktif dan APS, fitur-fitur tersebut bukan bagian dari paket standar dan memerlukan cukup banyak pekerjaan untuk dipasang pada tank tersebut. APS yang dimaksud adalah sistem strike shield dari Rheinmetall yang sangat mirip dengan APS Leopard 3 yang dirumorkan, jadi kita tidak akan membahasnya lebih lanjut di sini. Sistem yang sama diduga saat ini sedang digunakan pada Leopard 2 A4 milik Angkatan Darat Singapura. Selain itu, menurut Rheinmetall, Panther bisa saja menerima APS lain di masa depan yang dikhususkan untuk menghadapi ancaman serangan dari atas, dengan kata lain, drone. Namun, ini hanya sistem pelindungan aktif hard kill saja. Panther juga akan menggunakan sistem pelindungan aktif MAS 2 sebagai solusi soft kill-nya, yang merupakan sistem yang sama yang akan digunakan pada Leopard 3. Jadi dalam hal persenjataan, lapisan baja, manajemen pertempuran, dan kesadaran situasi, Panther kemungkinan besar akan lebih baik dari Leopard 2 dalam segala hal. Tapi bagaimana dengan mobilitasnya? Bagaimanapun juga, itulah keunggulan terbesar Leopard 2 dibandingkan tank lain. Nah, diyakini bahwa Panther akan menggunakan mesin yang identik dengan unit penggerak Leopard 2 yang berkekuatan 1.500 tenaga kuda. Mengingat Panther juga akan memiliki ukuran, bentuk, dan berat yang kurang lebih sama, tank ini akan mampu mencapai kecepatan yang kurang lebih sama, sekitar 70 km per jam atau 43 mil per jam ke depan, dan 30 km per jam atau 90 mil per jam saat mundur. Namun, Panther akan memiliki jangkauan yang jauh lebih baik, sekitar 500 km untuk perjalanan di jalan raya, yang merupakan peningkatan 47% dibandingkan Leopard 2 yang hanya 340 km. Secara keseluruhan, Panther terdengar seperti versi Leopard 2 yang jauh lebih baik. Bisa dibilang ini seperti Leopard 2,5 jika Anda mau. Namun pada kenyataannya, segala sesuatunya tidak sesederhana atau sehitam putih itu. Dan alasan utama mengapa Rheinmetall ingin membangun Panther adalah karena mereka menyadari betapa bagus dan populernya Leopard 2. Tetapi Rheinmetall tidak memiliki hak atas tank tersebut. Jadi Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa mereka tidak membuat Leopard 2 versi mereka sendiri dan menjualnya saja? Sebenarnya itulah bagaimana kita mendapatkan KF-51. Masalahnya, itu masih belum menjadi platform yang selesai. Tentu saja, ini sudah lebih maju dibandingkan Leopard 3, tapi ini jelas belum menjadi produk yang final. Ini juga bukan sesuatu yang diinginkan oleh tentara Jerman, itulah sebabnya mereka sejauh ini tidak menunjukkan minat terhadapnya. Ada juga perdebatan antara Panther dan Leopard 3 yang perlu dibahas. Jika pengembangan bersama tank tempur utama Prancis dan Jerman benar-benar gagal, Jerman mungkin akan memilih lebih banyak Leopard 3 dan bahkan menolak untuk menyentuh Panther. Tentu saja bukan karena mereka membenci Panther atau karena Panther kurang bagus, tetapi karena secara finansial lebih masuk akal untuk berinvestasi pada proyek yang dikembangkan oleh pemerintah. Namun, bagaimanapun hasilnya, ada dua hal yang pasti. Pertama, Leopard 2 adalah platform yang sudah menua dan mulai menunjukkan kelemahannya. Waktu akan mengejar kita semua. Dan meskipun Leopard 2 masih menua dengan sangat lambat dan anggun, dan kita pasti masih akan terus melihatnya di subreddit rekaman pertempuran selama beberapa dekade ke depan, tank ini perlahan-lahan mulai masuk ke jajaran tank kelas 2. Kedua, Leopard 3 dan Panther akan segera mulai keluar dari pabrik-pabrik Jerman. Negara mana saja yang akan mengoperasikannya dan dalam jumlah berapa? Nah, itu masih harus kita lihat. Terima kasih sudah menonton.